tuahnya sudah habis karena lawan MU. Nah itu selesai, nggak tahu ngapain Liverpool. Golnya kan dicicil. Giling gol. Jadi agak pengaruh juga karena Pereira jadinya nggak ada tandemnya. Jadi dia hanya bermain sendiri dan Pereira ngegolin gitu. Memang dia faktor pelatih juga, faktor pelatih pemain yang banyak yang baru sehingga mereka penyesuaiannya, adaptasinya. Dan ini menyebabkan MU turun peringkat 4 dan salib Newcastle ya. Salib Newcastle meskipun nilainya sama tapi kalah selisih gol. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Oke, kita akan membahas game week 29, pastinya bersama 3 serangkai, ada Cak Niko, Bangsat, dan Bung Bowen. Iya, lemes sekali. Lemes sekali. Bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi cobaan yang kita hadapi. Piala Dunia Rasido MU kalah. Oke. Yo. Oke, game week 29 kita akan membahas pertandingan pertama antara Manchester City melawan Liverpool. Yes. Dengan skor yang cukup telak, City berhasil comeback melawan Liverpool dengan skor 4-1. Salah cetak gol dulu. Betul. 17. Disamakan sama si Alvarez ya Bang, ya Bung. Betul. Yes. Terus habis itu dibabat. Iya. Habis. Langsung babak kedua. Iya, sepertinya emang dulu kita pernah bilang ya Bang. Tuahnya sudah habis karena lawan MU. Nah itu selesai, nggak tahu ngapain Liverpool. Golnya kan dicicil. Giling golnya sudah dihabisin. Jadi makanya sekarang seret ya golnya. Untung nggak ada Haaland. Ada Haaland 10. Habis itu. 8-1. 8-1. Jadi memang semalam meskipun Haaland tidak main, tapi Alvarez itu mampu menggantikan dengan baik. Peran si Haaland ya? Peran sebagai seorang striker. Meskipun sebenarnya kalau kita ngelihat Alvarez kan bukan seorang target man murni dia lebih ke second striker. SS. Iya. Argentina ya Bang, iya, bangsaan Argentina. Kan itu Piala Dunia kemarin dia. Juara. Dan kemarin memang trio tengahnya De Bruyne, Gundogan sama si Rodri itu memang bermain cukup bagus, mampu meredam lagi akhirnya. Iya, meredam gelandang dari Liverpool semalam. Yang bermain kurang cukup bagus kalau saya lihat. 3 dari 4 gol itu hasil cutback semua Bang. Iya, cutback. Serangan dari saya, kemudian di cutback, kemudian diselesaikan lewat gol kan gitu. Jack Grealish ya. Iya, Jack Grealish. Bagus. Cukup main bagus malam. Bagus mainnya dia. Iya, mobile dia meskipun di sisi kiri Manchester City tapi dia juga sampai kemana-mana. Betul. Enggak cuma di kiri aja, sampai ke tengah, bahkan bisa sampai di kanan juga. Kanannya juga bagus kemarin, lihat Mahrez mainnya. Dan lagi-lagi De Bruyne juga cetak gol. Betul. Mungkin yang akan dibanggakan fans Liverpool adalah kemenangan telak atas MU ya, tapi nggak apa-apa. Silakan banggain ya. Ya, karena game week sebentar kan habis. Ini udah 29, 30, 38 selesai. Nggak tahu ya. Oke, kita tinggalkan Liverpool dan juga Manchester City, kita ke Arsenal yang semakin mengkokohkan dirinya di puncak klasemen setelah mengkandaskan Leeds United 4-1. Ya. Arsenal apalagi Jesus yang sudah mulai main. Betul. Semalam dia cetak 2 gol, 1 dari penalti, 1 gol hasil umpan dari siapa namanya Trossard memang bisa main. Iya. Jesus ada dia bisa main, Saka ada dia juga bisa main gitu dan berfungsi. Gitu loh. Kemarin Bejol sekali itu Arsenal. Ditaruh di sisi kanan. Kanan dia gantiin Saka. Biasanya di kiri. Nah, Kemarin malam ditaruh di sisi kanan. Yang Arteta kirinya emang- Martinelli. Arteta gila ya, Bung. Ngeri. Iya dia beruntung dapat pemain-pemain yang Sudah langsung nyetel gitu. Semalam dia main dengan komposisi penuh karena memang udah nggak ada lagi turnamen yang diikuti kecuali Liga Inggris, sehingga fokus dia di Liga Inggris, makanya pemainnya full tim kecuali Saka Ya, kan. Saka main babak kedua dia di menit berapa itu gantiin si
Ganti si Jesus. Jesus ya. Menit 60 Bang. Iya, Dia setelah main di Liga di Inggris kan ya? Saka ya? Timnas Inggris ya? timnas Kemarin Inggris lah. dipanggil kan? Iya, Dipanggil kan? dipanggil. Mungkin Dipanggil. kecapean terus akhirnya. Mungkin. Iya. Mungkin juga. Padahal dia kan nggak ikut Arsenal kan nggak double game kan Iya. dia di game begini, cuma sekali aja dia. Mungkin kecapean Iya mungkin. kecapean jeda itu loh, 2 kali kualifikasi itu kan Iya. dia main 2 kali. Oke, tinggalkan Arsenal lawan Leeds yang berhasil menang 4-1. Masih unggul 6 poin ya, Bang? Iya. Ada 6 poin ya? 5. Dari City. Dari City Ah. 6 poin. 6 poin ya? Benar. Kok 6 poin sih? Iya, 8. 8 poin ya? Mm-mm. Menyimpan 1 pertandingan. Si City. 8 poin. Tapi City masih baru 28. Betul, Ya. menyimpan 1 Sekarang udah pertandingan. 29. Kita ke Bournemouth, berhasil mengalahkan Fulham. Fulham. Iya. Fulham kayaknya 2-1. pengaruh juga nggak mainnya si siapa Mitrovic. namanya Mitrovic sama si Willian karena Iya. akibat kartu merah Iya, waktu lawan MU Betul. di perempat final FA Cup kan, jadi agak pengaruh juga karena Pereira jadi nggak ada tandemnya, jadi dia hanya bermain sendiri dan Pereira ngegolin itu Iya. semalam itu ngegolin. Akhirnya Unggul dulu Bang itu. Iya, unggul dulu di menit 16. Tapi karena memang nggak ada tandemnya yang cukup bisa membantu kinerja Pereira di lini depan. tengah dan lini depannya Fulham sehingga bisa di comeback sama Bournemouth. Dan dengan hasil ini kan setidaknya Bournemouth bisa naik dari zona degradasi dia. Betul. Sekarang dia ada di posisi 16 gitu. Meskipun posisi 18, 19, 20 itu cukup ketat. beda tipis ya Iya, poinnya, Bang. beda tipis, benar. 1 poin. 1 poin, 3 poin gitu. Bournemouth 2-1 atas Fulham. Laga seru semalam antara Brighton yang meladeni Wah, tamunya ini iya, Brentford. benar. Terus ini Bener. 3-3 berakhir imbang. lagi-lagi ini Mitoma, ya kan? kalau diperhitung Betul. Dan Mitoma juga- dan Mas Tone. Alistair Bumo Tuni. juga. Bumo bagus loh semalam. Iya, Cetak assist 2 assist dia. Iya. Ada yang pakai Bumo ya kayaknya? Saya. Ada, Oh, iya. ada. saya pakai Tony, pakai Bumo. Iya. Iya. Jadi ini sudah seperti prediksi saya bahwa Brighton sama Brentford ini akan sangat menarik pertandingannya, sangat ketat dan jual beli gol karena kita lihat di lini depan dan di lini tengah masing-masing tim ini cukup main bagus gitu loh. Mitoma, kemudian Welbeck, McAllister, kemudian si Pascal Gross, Nah, itu. terus apa lagi nomor 7 itu? Mars, Mars. Solly Mars. Mars, Mars. ya itu kan yang sering Anda pakai di FPL toh. Saya Mitoma. Solly Mars, Solly Mars. itu iya. Pascal Gross itu Betul. juga. Meskipun main di kandang, di Iya. kandangnya Brighton, Brentford juga nggak kalah arang dia. Dia tetap bermain juga cukup bagus. Spartan. Iya, Spartan. Dan dibuktikan dengan ini dia cetak gol lebih dulu terus kan, Betul. Pimpin terus. Unggul, Iya, unggul. unggul di sama Cuma terakhir itu iya. Penalti. voucher. Iya. Hampir Iya, kalah Brighton. Bener. Handsball. itu. Handsball. Tapi memang handsball kalau itu. Betul, Murni, betul. murni. Karena memang dia membelokkan bola. Harusnya kan kalau mungkin nggak kena tangan mungkin bisa masuk ke gawang Langsung gol. Iya, langsung gol. Tapi karena kena tangan tuh akhirnya bolanya naik. VAR dulu itu ya, Iya, Bang? di VAR. Kalau- Enak ya kalau tim main lah ya, VAR terus ya. Betul. Kalau MU nggak tahu kapan VAR. Aduh. Itu nggak mungkin VAR lah. Nggak Usah mungkin VAR di aja. VAR dia. Nggak usah VAR. Seru banget 3-3. Mungkin apa namanya? Kejar-kejaran klasemen. Iya, ya, Bang? kemudian klasmen. Sekarang di klasmen mereka sekarang menyelaalip Liverpool. Wah, Iya, itu kan. Di posisi Nomor 6 dan 7 kan. Yes. Brighton di posisi 6, Brentford di posisi 7, Liverpool di posisi 8. Ya nggak apa-apa. Iya. Kan yang penting menang 7-0. Benar. Betul sekali. Oh enggak. Oh, 7-0 ya. Iya, betul. Oke, itu dia laga seru semalam ya. Terus kita ke Crystal Palace yang berhasil lagi-lagi mengalahkan Leicester City dengan skor 2-1. Dan akhirnya setelah kekalahan semalam Leicester memecat Brendan Rodgers. Dipecat ya? Dia pecat. Rodgers ya. Setelah kekalahan semalam. Tapi golnya tuh menit 90 plus 4 lah itu Crystal Palace. Dan menit Hampir akhir. draw ya Bang. Iya, hampir drop. Iya. Kita tahu kan memang Crystal Palace kalau main di kandang kan sulit dikalahkan dia. Betul. Sangat sulit dikalahkan. Oh, kalau nggak imbang ya
menang. Iya, itu. Iya, susah dia dikalahin di kandang itu. Makanya kemarin kalau saya lihat Leicester, wah ini kalau lawan Crystal Palace pasti susah dia menang di kandangnya Crystal Palace. Dan benar kan, meskipun gol kemenangan itu ada di injury time di 90+4 dari Mateta. Dia itu ya, brace Mateta. Enggak, yang satu bunuh diri. Oh, bunuh diri itu. Oh. Daniel Everson itu. Everson bunuh diri. Oh, Iverson. Ya, Oke, kita Crystal Palace ya berhasil menang lawan 2-1 atas Leicester City dan akhirnya membuat Brendan Rodgers dipecat dari kursi pelatih Leicester City. Nottingham Forest berhasil menimbang Wolves 1-1. Johnson itu pemain muda yang iya, keren tuh. benar. Dan Wolves juga bagus tuh yang golin. Podence. Iya. Podence itu juga cukup main Neto. bagus loh, nomor 10-nya Wolves. itu. Jadi memang cukup berimbang sih kalau ini dari statistik, meskipun secara penguasaan bola Menang itu Wolves. Wolves Iya. cukup 28 iya, dibanding 72 ya. 28-72. Tapi dari sisi shoot on target, dari sisi shoot Unggul. off target itu unggul Nottingham Forest yang membuktikan bahwa mereka lebih efektif dalam menyerang. Di tiap menyerang tendang gawang kan gitu, meskipun tendangannya nggak menciptakan gol ya, hanya satu Johnson itu. Ya, itu dia Nottingham Forest dan Wolves ya, Bung. Chelsea kalah ya, Bung Bawan. Wah, ini harus Gila kita sih. bahas ini Bung Bawan. 0-2. Dipecat ya? Potter. Kayaknya, ha. Ya biarin aja lah. Kayaknya langsung dipecat ya. Biarin aja, biarin. Maksud dipecat? Enggak, Dipecat biarin aja, belum. biarin. Isunya itu Bang, pelatihnya Jerman itu loh. Siapa? Oh, yang habis dari Munchen itu loh, Bang. Michael Hans. Nagelsmann. Ah. Ya, itu kayak tuh idolan tok itu berarti. Bisa jadi. Jadi kayak si Potter tuh Tuchel. kayak tumpangan tok sedelok gitu. Lah ya Tuchel di Munchen. terus Nagelsmann pindah Chelsea gitu. Jadi Iya. kayak tukar guling gitu berarti nanti. Ini ada apa ini dengan Chelsea? Chelsea itu mainnya bagus loh. Bagus Saya bisa banget, nonton. semalam. Bagus, Iya. bagus. Mainnya cukup bagus kok. Tapi ya itu kurang Faktor beruntung. apa, Bang? Faktor striker kalau Striker, saya bilang. iya betul. Faktor Tapi menguasai ya? Sangat menguasai. Temanya juga banyak banget Sangat kesempatan. menguasai. Peluangnya juga cukup banyak. Tapi memang Martinez itu bermain cukup bagus. Betul. Per satu itu. 7 save. 7 save. save, Iya. Ngeri. Ngeri. Iya. Ngeri. Juara Piala Dunia ya. Yes. Tapi saya senang Watkins ngegolin. Oh, lagi. Setelah kemarin asis ya, sekarang akhirnya ngegolin. Watkins. buka keran Ini sudah berapa ada golnya itu di Liga Inggris? Banyak loh itu. Minus kemarin kayaknya ya. Dia kemarin cuma asis. Asis aja. Iya, Asis. aja. Akhirnya dia ini 8 pertandingan kayaknya. 8 atau 7? 7. 7. Jadi 5 beruntun dia ngegolin, terus kemarin asis, ini ngegolin lagi. Habis cedera tuh dan dipegang sama Unai Emery. Di FPL banyak loh itu. Pasti. Main 2 kali. Nanti ya. Main 2 kali. Lawan Newcastle. Yang kedua. Heeh. Ini bisa kalah 0-2 di kandang sendiri. Ini derby London nggak sih? Aston Villa kan London juga Bang? Bukan ya? Bukan London dia. Wah, ngeri ya. Ngeri. Apaan? Saya semalam lihat Kante juga kan main tuh. Main Gol Kante, kedua. iya. Terus dia, Kante dia main. kan main di tengah. Sudah Bisa sembuh. Oh, Aston Villa lawan Leicester, bukan lawan Newcastle. Anda udah main, cuma bingung mungkin dia dengan formasi sekarang. Iya, gitu. nontonnya saya Iya. juga nggak tahu dia mau kemana gitu. Malah Modric kan juga nyetak gol ya nggak salah. Mudryk, Tapi Bang. Mudryk ya. Cuma di VAR kalau nggak salah kan. VAR lagi kan kalau tim lain ya. Gitu. Tapi ini Chelsea ini memang harus segera berbenah. Ini sekarang dia udah ada di peringkat 11 kalau nggak salah. Iya, terlempar dari 10 besar. Aduh. 11. Saya jadi kasihan gitu loh, lihat tim-tim kayak Chelsea, Liverpool itu kan, Iya. yang biasanya di 6 besar itu sekarang ada Iya. di luar itu kan. Luar. Padahal dari sisi permainan mereka cukup bagus gitu loh. Kita nggak ngomong mereka mainnya nggak bagus, cuma ya susah cetak gol Chelsea itu. Memang Ya faktor pelatih juga, faktor pelatih pemain yang banyak yang baru sehingga mereka penyesuaiannya, Adaptasi. iya adaptasinya. Betul. belum padu. Oke, itu dia 0-2. Aston Villa berhasil mengalahkan Chelsea di kandang ya di Stamford Bridge. Dan ini kekalahan belum menang ya Chelsea ya? Oh, habis menang dari Leicester terus imbang lawan Everton
ini kalah. Kalah, benar. Kemarin kan sempat membaik dia. Iya. Sempat membaik champion. trennya. Jadi lolos champion ke perempat final Perempat kan. final. Sempat membaik, tapi terus ini sama Aston Villa malah kalah. Jangan-jangan fokusnya di champion saja mereka. Gitu ya. Tapi ketemu Madrid ya, kita nggak tahu juga ya. Oke, kita ke Besam. tim asuhan Moyes. Berhasil menang 1-0 atas tim papan bawah Southampton. Ya, dengan kemenangan ini West Ham setidaknya keluar dari zona degradasi dia. Betul. Meskipun mulai dari peringkat 12 sampai 20 itu sangat ketat loh, Bung Bawan. Karena di peringkat Poinnya ya, 12 itu Crystal Palace poinnya 30. Tipis-tipis ya. Sedangkan di posisi terakhir Southampton itu 23. Atasnya Leicester 25. Sampai ke Bawah. peringkat 12 itu 30. Jadi kan selisih Tipis-tipis. tipis-tipis poinnya. Ini sangat menarik sekali ini sampai nanti di akhir Sampai musim game kompetisi. 38 ya. Iya, betul. Akan benar-benar tidak ada yang namanya lempar handuk, pokoknya Terus Harus mencari berjuang. poin. Iya. 30, 28, 27, 26, 30, 28, 27, 26, 25. 25. Terus baru Tipis-tipis. 23. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Jadi kemenangan tiap pertandingan itu sangat menentukan posisi mereka. betul. Gitu loh. Tidak harus bermain-main ya. Moyes setiap minimal Ini yang nyetak poin lah. benar, ini kompetisinya sangat cukup ketat sampai nanti di akhir musim. Jadi ketika tim papan bawah lawan tim papan atas itu juga mereka berjuang. mainnya malah bagus apa? Iya, berjuang supaya tidak degradasi. betul. Gitu loh. Jadi persaingan itu nggak cuma papan atas saja. Iya, papan Bawah bawah sampai juga. atas tetap ada persaing. Oke, 1-0 West Ham berhasil mengalahkan Southampton dan kita ke yang barusan kelar ya. MU ya. United Alah, bertandang yes, ke kandang Newcastle, kalah 2-0. Kalah 2-0. Gimana Mas Mamat ini? Backgroundnya gimana? Backgroundnya? Black Horse. Because ditarik masalahnya. Cuman idolanya Idola saya itu. Tapi emang permainannya jelek sih Bang tadi kita Jelek, nonton ya. jelek Kita nggak sekali. bisa nyalahin wasit atau apa. Jelek. Sangat-sangat jelek. Kalah di tengah jelas. padahal Kalah kemarin tengah. Bang Satria prediksi kalau lawan Newcastle menang. Kayak punya dendam di Newcastle tuh. Iyalah habis Iyalah. kalah sama di Habis kalah. final Carabao 2-0. 2-0 dibalas 2-0 dan ini menyebabkan MU turun peringkat 4 dan keempat. salib Newcastle ya. Salib Newcastle meskipun nilainya sama tapi kalah selisih gol. MU itu selisih golnya cuma +4, ini enggak? Iya, dan mereka plus 22. Plus 22. Gitu. Susah ditembus Alah ya Allah. Newcastle. Iya, Newcastle kan kita tahu sendiri pertahanan mereka cukup sangat ketat sekali. Trippier Cukup ditukar bagus. Dalot sama bisa Iya. setuju. Belakangnya dia siapa tuh si Scar, Hart, Botman, Botman, Trippier, Bourne. Nggak cuma tinggi aja tapi juga sprint juga bagus. Ketika mereka menyerang kehilangan bola langsung turun semua. Iya. Sekitar 90 menit tuh kayak Bener. nggak ada habisnya tenaganya, kayak gue mau balas Jadi- dendam nih gitu loh. Apa namanya? Mereka itu cukup sangat berhasil dengan taktik pressing MU-nya karena pressingnya itu pressing dari atas sudah. Mulai dari striker gelandang serang mereka itu sudah mulai pressing ketika MU mau membangun serangan sehingga MU pegang bola langsung iya turun. pegang bola itu 1-2 pemain sudah langsung Turun semua. turun. Kemudian 1-2 orang ketika pemain MU pegang bola ada 2 pemain Newcastle yang sudah siap-siap untuk menyetop sehingga bingung. Pak saya lihat bingung. Tengah Rashford juga nggak punya banyak kesempatan. Si Anthony juga mainnya kurang bagus. Weghorst juga tadi nggak bisa apa-apa meskipun diganti sama Mas Martial. iya, Kembalinya Mas Nggak Patrial. ada- iya. nggak ada ini, nggak ada efeknya. Dan yang saya heran itu pergantian pemain. Di pergantian pemain yang terakhir itu. Iya. Varane. Itu Varane diganti, terus Martinez. diganti. Dimasuki cuma Lindelof. Itu berarti kan kita cuma Satu back satu back itu. Mungkin MU. sama Shaw. all out attack Bang mungkin. Ya, attack tapi nyatanya ya nggak bisa nyerang. Iya, karena emang malah kebobolan. Karena emang tengahnya amburadul betul. Amburadul ya. Tengah Memang amburadul. McTominay McTominay itu nggak kurang bisa. bagus mainnya. Ketika bagus di negara ya.
Ya kita nggak bisa melihat itu karena kan juga dilihat dari lawannya juga. Iya. Negara. Efek ya Bang, Casemiro ya. Ya benar. Nggak ada Casemiro itu Eriksen. sangat berpengaruh di lini tengahnya MU. Bisa kita lihat lah lini tengah MU sekarang akhir-akhir ini kayak kembali ke setelan pabrik, kembali ke masa-masa lalu. Iya. Kita belum ada Casemiro, belum ada Eriksen, sehingga kurang bisa diharapkan. Apalagi ini Casemiro 5 pertandingan. Iya. 5 pertandingan. Main. Ini baru pertama, masih Iya. ada 4 pertandingan lagi. Tadi saya hitung itu sampai semifinal FA Cup lawan Iya. Brighton dia nggak main. Baru setelah lawan Spurs Nah, Baru baru bisa dia main. bisa main. Ini cukup merugikan MU. Eriksen juga masih Iya, lama. karena gelandangnya nggak ada sekarang ini, nggak ada sosok gelandang yang bisa seperti Casemiro yang mampu bertahan dengan baik, menyerang dengan baik, bisa sehingga andalan dari MU transisi serangan itu cepat itu kurang bisa ini. Karena juga saya lihat si Bruno nggak ada tandem yang bagus, Sabitzer juga kurang bagus mainnya. sampai seorang Sekar aja bisa nge-shoot dari depan kotak penalti loh. Atau amburadul sekali. Ya, itulah dia. Namanya sepak bola ya. Dan memang kehilangan Casemiro membuat United tidak punya daya jelajah yang Nggak baik apa-apa. di lini tengah. Pertandingan terakhir ya, Everton melawan Tottenham. Besok Selasa. pagi. Iya. Ya, nggak terakhir lah, masih ada pertandingan banyak. Itu pertandingan itu ya bang, Iya. karena Tunda, sempat- tunda. tunda, Match tunda. masih Dia juga main lagi kan. betul. Lawan Brentford. Brentford dan ada juga laga seru Chelsea lawan Liverpool. Nah, dua tim yang sama-sama kalah. Kita lihat seperti apa nanti. Rabu ya. Malam Selasa, Rabu, Kamis. ini dia. Malam Gila ya bang jadwalnya ya. Rabu dini hari. Jadwalnya gila nih. Ini tanggal 1 sudah selesai, tanggal 4. 6 sudah main lagi. Ya Liga Inggris memang kayak gitu, ketat ya. Karena banyak sekali kompetisi yang ada di di Inggris itu. Selain itu kan juga banyak klub yang juga ikut kompetisi regional kan, di Champion. Chelsea main, masih ada City masih main. Europe, UEL, UFFL, UFL. federasi itu. Ada West Ham yang masih main itu ya. Yang masih main di FA itu Brighton ya, Brighton, MU, sama City. Yang satu City itu lawan ini kok, lawan Championship kan nggak salah. Sheffield Sheffield ini ya? Iya kan? enak banget ya. Lu nanti kita ketemu di final. Lawan Sheffield. Sheffield, Iya. lawan Sheffield aja lah. Oke. Lawan Sheffield aja dong. Sheffield enggak apa. Iya itu, kenapa ada tiba-tiba? Oke. Kamu City kan juga. Iya. Karena ya gimana? Sheffield kan. Agak-agak gimana gitu kan. Kita masih banyak main ya MU ya. UEFA masih Eropa masih main, FA juga masih main. Mungkin kekalahan lawan Newcastle bisa kita sedikit. Iya, MU itu masih main di 3 kompetisi, tapi pemainnya itu nggak banyak. Itu. Garnacho juga masih dipanggil ya timnas ya. Garnacho. Ya. OTW. OTW ya. Main Piala Dunia U20 Iya. OTW. Harusnya. Aduh, kenapa disebut lagi? Oke, sudahlah kita sudah saja. Sudah jajak. Iya. Jangan diterusin ya. Tidak, habis ini kita sahur. Kita shoot jam berapa sih? Jam 1 kita shoot loh. Preview Game Week 29 ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan sampai habis video Bisbol episode 25 ya. Wah, 25 nih. Semoga sampai nanti episode 100.000 ya. Amin. Terima kasih. Saya Niko pamit. Bang saya juga pamit. Bung Bolon juga pamit. Jangan lupa yang belum subscribe, like, comment, share. Segera di-subscribe. Jangan karena ada giveaway aja kalian subscribe ya. Kurang ajar ya. Ditonton juga videonya sampai habis. Karena menambah jam tayang itu ya menambah pundi-pundi kita juga ya. Karena pundi-pundi juga akan nanti dibuat giveaway, nggak buat kita sendiri gitu loh. Oke, kita pamit. Sampai ketemu di preview Game Week yang akan datang. Salam apa? Salam M juga lah. Salam fans layar kaca. Bye-bye.